guys, bersuara kembali lagi bersama Dinda. Jadi kali ini aku tuh baru dapat kesempatan emas diwawancarai oleh mahasiswi sastra Indonesia Universitas Pamulang. Masya Allah, kayaknya terlalu berlebihan deh Kak. Kita sambut Muna. Ini adalah adik aku yang aku temukan saat PKM dan sampai sekarang masih baik banget sama aku. Kak Dinda juga baik banget sama aku, bersedia jadi narasumber salah satu tugas mata kuliah aku. Iya, sungguh luar biasa Kak. Karena ini kayak kesempatan emas gitu ditawari oleh mahasiswi untuk diwawancarai. Kayak aku bukan orang penting tapi aku mau diwawancarai gitu. Penting banget Kak. Oke, jadi kali ini aku mau ngobrol sedikit nih sama Muna. Oke, apa tuh Kak? Jadi aku nih menarik bagi anak sastra Indonesia. Iya. Gitu. Masuk sastra Indonesia pasti kenal karya sastra dong, baca karya sastra dong, Iya, baca betul. buku. Nah, aku pengen tahu nih dari sudut pandang anak sastra, Cela. Sudut pandang anak sastra gitu. Apakah karya sastra yang Muna baca tuh kayak sekedar buat hiburan aja atau benar-benar karya sastra itu bisa dijadikan sumber pengetahuan atau ada sesuatu yang benar-benar Muna ambil dari dalam situ untuk dijadikan pelajaran hidup. Gimana sih menurut Muna? Kalau menurut aku sendiri ya Kak Dinda, sedikit karya sastra yang aku baca sejauh kayak bohong banget. Tentu aja karya sastra yang aku baca itu macam-macam sih Kak. Kadang aku buat sebagai hiburan. Kadang ada karya sastra yang emang tadinya buat hiburan ternyata dapat pelajaran di situ gitu. Tapi balik lagi tujuan aku membaca ya kadang. Pertama emang buat hiburan. Kalau misalkan jenuh gitu, baca-baca gitu. Nah, tapi kadang di pertengahan jalan tabrak tuh. Pertengahan jalan gitu. Ya di pertengahan kita baca-baca, loh kok menarik ya buat diambil, buat diterapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Dan banyaknya juga sih emang bisa kita ambil dalam kehidupan sehari-hari. Kalau karya sastra yang benar-benar tujuannya aku terapkan dalam kehidupan aku itu, ada Kak salah satu novel. Sebenarnya itu kayak bukan novel menceritakan orang lain, kayak novel menceritakan dirinya sendiri tuh Kak. Nah itu adalah salah satu karyanya Ria Ricis yang berjudul Next. Oh gitu. Mungkin sebagian ada yang tahu ya. Iya, mungkin sebagian ada yang udah baca nih. Iya. Nah itu tuh novel itu kayak menceritakan tentang kehidupan yang memang gak lepas dari ujian, rintangan, halangan gitu Kak. Sesuai realita hidup banget ya. Sangat-sangat menceritakan tentang kehidupan aslinya. Gitu. Tapi di situ kita harus bangkit gitu. Harus meneruskan hidup karena hidup itu emang terus berjalan. Gak mungkin lah kita ada rintangan atau halangan terus kita terlalu apa ya namanya ya Kak itu terpuruk di situ sampai untuk menghadapi kehidupan selanjutnya itu kita nggak bisa gitu. Padahal kehidupan itu terus berjalan ya Kak. Mau kita terpuruk, mau kita apa gitu, kehidupan terus berjalan gitu. Itu sih Kak. Nah itu benar-benar melekat banget ya. Sangat di hati melekat. Muna ya. Sampai ini bisa dijadikan pelajaran hidup gitu. Nah betul banget ya teman-teman, karena mungkin karya sastra itu tidak hanya sekedar jadi hiburan, tidak hanya sekedar buat menye-menye, ini seneng nih baca ini bla bla bla. Tapi kadang dalam karya sastra itu kita bisa mengambil hal-hal yang sangat bermanfaat, terus bisa diaplikasikan juga kan dalam kehidupan. Jadi tidak sesepele itu membaca karya sastra. Coba kita untuk memandang karya sastra itu lebih dalam ya Muna ya, lebih jauh lagi dengan sudut pandang yang berbeda. Karena aku yakin banget Muna, setiap penulis itu pasti ingin menyampaikan sesuatu di dalamnya dan bisa bermanfaat untuk para pembaca. Benar gak sih? Iya betul banget Kak. Nah menurut Muna nih, aku mau nanya satu lagi nih. Aduh asik. Menarik banget ya. Aku pengen tahu banget sudut pandang anak sastra. Masya Allah. Nah menurut Muna nih, lebih baik kita baca banyak karya sastra tapi sedikit yang melekat dalam kehidupan kita, atau kita banyak kita
baca sedikit tapi, itu tuh benar-benar melekat dalam kehidupan kita. Menurut Muna gimana? Oke, kalau menurut aku sendiri ya Kak, ini menurut aku sendiri ya. Iya. Lebih baik kita sedikit membaca karya bukan maksudnya gimana ya? Kayak diusahakan kalau membaca itu ya banyak membaca ya Kak. Seperti kalau karya sastra sendiri ya baiknya setiap karya sastra yang kita baca maupun sedikit atau banyak itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun itu karya sastra yang sastra populer yang misalkan banyak digemari anak-anak muda remaja gitu kayak Marikosa itu kan kelihatannya kayak cuma hiburan semata ya Kak karena kan Iya, ceritanya betul. romance gitu. Tapi kalau kita dalami lagi membacanya, itu banyak loh pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil lalu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau menurut aku sendiri bukan sedikit banyaknya ya Kak. Tapi gimana caranya kita bisa membaca karya sastra itu, lalu kita bisa mendalami maksud dari penulis itu, tujuan penulis itu, seperti itu. Nggak Nah, cuma sekali baca, tapi berulang-ulang kali. Nah, untuk mendapatkan pesan itu, Kak. betul banget, bagus banget Masya kan, Allah. guys, pendapatnya. Nah, bener banget. Jadi aku setuju banget nih sama pendapat Muna karena membaca itu bukan sekedar soal jumlah. Iya. Bukan sekedar soal sedikit atau banyaknya ya, Iya. tapi bagaimana sebuah bacaan, sebuah karya sastra itu bisa jadi sesuatu yang bermanfaat ya untuk diri kita sendiri. Betul Bener gak sekali. sih ya? Jadi jangan cuma oh ya kita ngejar jumlah, oh kita harus banyak baca buku, kita kejar nih jumlah nominal targetnya gitu. Iya, betul. Tapi nggak ada yang melekat dalam diri kita. Itu jadinya percuma aja gitu guys. Jadi kalian boleh banget baca sebuah karya, sebuah buku itu mau seberapa lama kalian butuh waktunya, sebulan, 2 bulan, atau bahkan lebih dari itu, tapi benar-benar isinya itu melekat Iya. dalam hidup kita. Bener gak sih, Bener Muna? banget, Kak Dinda. Iya, nah itu dia perbincangan kita kali ini di Ada Suara bersama teman aku dan adik aku sekaligus ini anak sastra Indonesia. Terbalik. Terima kasih Muna udah sharing-sharing Sama-sama, Kak tentang Dinda. bacaan yang benar-benar jadi ciri khas anak sastra. Pastinya banyak membaca. Iya benar sekali, Semoga Kak kamu Dinda. sehat selalu ya, Amin, ya dan robbal semoga kita alamin. bisa bertemu lagi, berbincang-bincang Amin. lagi dengan tema yang berbeda. Terima kasih Kak Dinda yang sangat inspiratif ini. Oke guys, itu aja perbincangan kali ini. Semoga ada insight yang bisa kalian ambil dari sini, dan sampai ketemu di Ada Suara selanjutnya. Bye bye.